Jangan lupa ada satu sisi dari yang kita butuhkan itu ya tentang berita. Itu apa sih yang terjadi di sekitar kita? Jangan selalu melulu termakan hoax. Welcome back to our channel Sakata TV Podcast. Kita kedatangan tamu dari Info Tasik, Teh Ami Rahmawati. Hai, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik aja selama pandemi. Gimana nih? Sempat mesantren jadi santri di rumah. Oh, stay at home pokoknya mas. Jadi santri di rumah 3 mingguan lah lumayan. Oh, berarti LC sekarang? Oh, LC juga sama, aku juga LC. Kita semua di sini hampir ada LC semua lah. Semua akan COVID pada waktunya pada akhirnya. Semua akan COVID. Semua akan indah padahal bohong. Oke, kita bincang-bincang tentang Info Tasik ya. Barangkali teman-teman semua, teman-teman Sakata TV, ada yang belum mengenal Info Tasik, bisa langsung kunjungi di Instagramnya @infotasik. Di situ banyak berita-berita yang terupdate, pokoknya terupdate. Oke, sekarang kita ngobrol nih. Kita sebenarnya udah kenal sih ya. Udah kenal, lama. cuman sempat ketemu sering malah. Sering. Cuman karena itu beberapa puluh tahun yang lalu. Lagi lucunya gitu ya. Lagi lucunya. Sekarang kita ketemu lagi. Oke, sejarah Info Tasik. Sejarah Info Tasik kita berangkatnya dari Twitter. Tahun 2010. Karena pada saat itu kan saya baru pulang dari Bandung. Di Bandung kan udah lumayan ramai tuh Info Bandung, Info BDG. Bandung. Nyampe ke Tasik ada sebetulnya @tasikmalaya. Cuman dilihat-lihat dia nggak aktif. Gitu. Pada saat itu di circa 2010-an lah. Terus saya ngajak ke teman, kita bikin aja deh satu lagi Info Tasik gitu kan. Terus kata teman, tapi saya nggak bisa bantuin lama ya, cuma bentar soalnya kemungkinannya bulan depan tuh saya bakal ke Jakarta gitu. Jadi kita berangkat dari Twitter awalnya. Pada saat itu 2010 Twitter di Tasik masih kurang kayaknya. 2010 apa memang udah lumayan sih. Atau aku aja sih yang telat gitu. Twitter 2010 lagi rame-rame. Lagi rame ya. Aku ngikutin Infowatir kalau nggak salah dulu tuh yang kocak-kocak di 2010 sampai 2015-an lah. Berarti masuk ke Instagram 2011 apa 12 gitu. Oh, gitu. 12 begitu pakai Android 2012. Jadi awal idenya tuh memang berangkat dari Twitter ya, ngikutin perkembangan berita yang memang orang-orang tadi tuh pengen tahu tentang berita di Tasik nih seperti apa gitu kan. Terus tadi pokoknya saya selalu tanya begini, ada berapa orang di sini yang sengaja buka Google, ketik Tasikmalaya, diklik news berita gitu. Berita Tasik nggak ada sama hampir sekali. Nggak ada kan gitu. Jadi mostly netizen itu baca berita ya memang karena sudah ada di platform itu gitu. Di Twitter ya tinggal ngeklik, di Instagram ya tinggal baca. Jadi memang kita memanfaatkan momen itu aja sih sebetulnya mah. Iseng. Betul, makanya tingkatkan bacanya, Bray. Literasi. Kadang memang orang-orang zaman sekarang tuh ya lebih cenderung ke audiovisual gitu, karena memang koran udah agak taruhlah mungkin ya maaf dikesampingkan. Ya, koran ada sih buat bungkus apa gitu, ujung-ujungnya dibaca enggak. Tapi masih ada sih yang baca koran. Bahkan ada yang bilang sebetulnya kalau mau baca berita yang berkualitas itu koran memang masih berkualitas. Koran masih berkualitas karena kan kalau di media online itu hubungannya dengan jumlah visitor ke website ya. Berarti kan harus semenarik mungkin yang bikin judul. Banyaknya kan yang clickbait. Udah gitu nggak mau baca, jadi cuma baca judulnya terus rame komennya. Biasanya begitu. Makanya aku juga tadi dijelasin bahwa kalau baca berita itu selalu di akhir duluan daripada awal, karena takut kejebak sama clickbait itu. Iya benar sama sih. Jadi baca aja dulu di paling bawah deh, paragraf paling bawah gimana beritanya. Nah kalau dibandingin yang lainnya kayak Info Tasik, terus info yang lainnya gitu kan ya, akun-akun yang lainnya, keunggulan Info Tasik sendiri dari mata Teteh apa nih? Dari pandangan Teteh gitu. Terus info-info yang lainnya yang mana yang ada di Tasik? Yang ada di Tasik, khusus kita persempit aja yang ada di Tasik. Kita kasih berita.
kasih berita. Kita kasih berita. Memang berita yang kita ambil kan dari media online juga. Tapi betul. Kita selalu tidak lupa untuk mencantumkan si portal beritanya. Kalau link nggak bisa lah. Link mau ditaruh di situ juga percuma, nggak bisa diklik nggak gitu bisa kan. Diklik, betul, malah menu-menuhin karakter akhirnya. Nama penulis artikel yang kita tulis. Jadi kelebihan kita ya kita kasih berita. Ketika yang lain akun-akun yang lain fokusnya di kayak video. Sekarang kan Reels lagi booming nih. Reels, fokusnya video. Gitu kan mengunggah kreativitas netizen tasik yang ada di situ. Tapi jangan lupa ada satu sisi dari yang kita butuhkan itu ya tentang berita itu apa sih yang terjadi di sekitar kita, jangan selalu melulu termakan hoax yang beredar di WhatsApp. Betul. Kita juga naikin berita tuh hati-hati banget. Iya, makanya saya dulu beberapa tahun ke belakang sering memerangi hoax juga, terutama nih di WhatsApp grup keluarga. saya paling sering memerangi itu gitu kan, kadang nyari sendiri dulu gitu kan, nyari gitu. Nah, saya juga pengen sharing ke teman-teman yang lain bahwa memang baca berita itu tolong jangan hanya judulnya saja gitu kan. Dibaca kayak gini, sampai tuntas. Raffi Ahmad meninggal, padahal kan Raffi Ahmad bukan Raffi Ahmad Rans gitu kan, Raffi Ahmad siapa gitu. Tapi nggak sampai dicoret dari kakak kan? Sempet dikeluarin sih. Karena jujur saya tuh paling dislike di keluarga gitu kan untuk urusan itu, karena memang nggak mau keluarga saya sendiri, minimal kita ruang lingkupnya keluarga jadi dibodoh-bodohin sama berita yang asal judulnya asal gitu, betul. Dan yang paling sulit itu adalah mengedukasi keluarga. Yang paling sulit itu mengedukasi lingkungan terdekat, terkecil keluarga, itu memang paling sulit. Betul. Lebih mudah mengedukasi orang lain sebetulnya. Betul, itu setuju banget. Nah kan bikin something atau tanda kutip lah. Ini udah masuk ke usaha kan ya, udah masuk ke usaha, ada manajemennya, udah berarti kan harus ada pendapatan nih. Kalau di Infotasik sendiri berarti kan harus ada pendapatan untuk kelangsungan usaha gitu ya dari Infotasik sendiri. Itu berasal dari mana pendapatannya? Dari iklan, dari paid promote ya, dari paid promote. Dari paid promote karena begini, saya selalu bilangnya begini, ya memang kita menggunakan platform Instagram itu gratis, memang. Betul. Tetapi yang harus difikirkan adalah oleh netizen ya, oleh mereka yang akan menggunakan jasa kami, bahwa kita itu waktu yang kita luangkan untuk membuat postingan, untuk membuat konten itu yang tidak gratis. Ya, kita bisa mencapai sampai followers sekarang ini membutuhkan waktu. Lagi ngobrol bentar-bentar mau update berita dulu, yang lain ngobrol kita lagi update berita sebentar, kita itu kan itu yang dibeli itu yang dibayar tuh itu sebetulnya gitu. Lalu memangnya kita nge-upload itu nggak pakai kuota? Iya betul. Ya kan kita pakai kuota sama. Mereka usaha, kami juga usaha. Simbiosis mutualisme aja lah gitu kan. Walaupun memang belum bisa dijadikan sebagai pendapatan utama lah. Nggak bisa karena memang masih kesadaran masyarakat di kita ini masih sangat rendah. Apalagi untuk dunia marketing gitu. Betul, kan. Ya masih kurang lah, bukan rendah, masih kurang untuk masalah digital marketing. Itu saya punten-punten ya, masih banyak yang mau di-uploadnya gratis gitu. Ya buat ikut posting dong, posting gitu kan. Segitu mahal gitu. Itu kan naik seiring dengan jumlah followers yang kami punya. Yang kami punya itu reels organik. Tahun 2020 kita mulai naik lagi Instagram 6.000, cuma 6.000 followers sekarang. Bukan followers yang dibeli kayak sekarang kan. Sekarang ada di 65.400 itu semuanya reels, dan ini yang tidak bisa dibayarkan dengan uang gitu ya. Kita mendapatkan semua ini sendiri gitu loh. Wah, hebat. Teman-teman Sakata TV, nah mau wirausaha ataupun yang lainnya pengen dipromot bisa langsung aja @Infotasik, apalagi yang cakupannya Tasikmalaya. Tapi nggak hanya Tasikmalaya aja kan, karena memang platform Instagram itu sekarang ini lagi banyaknya perguruan tinggi yang mau mulai kuliah kan. Iya. Itu saya tanya
sama admin saya, iklan ada dari mana aja, dari perguruan tinggi ini gitu. Jadi memang terus ada dari KAI, dari PLN kayak gitu-gitu sih memang ada. Kalau untuk kuliner mungkin karena bagaimanapun juga kan tingkat kepercayaan dari pelaku kuliner ke kami masih kurang karena memang itu bukan bidangnya kami gitu. Tetapi kalau misalnya ada yang mau pengen di review ya kami datang gitu kan. Ada yang pasang iklan ya kami datang. Tapi kadang-kadang malah sering kalau misalnya memang tempatnya enak, makannya enak, kita berkali-kali datang ke situ dengan berbaik hati kami membuatkan videonya, kami bikin reviewnya di situ lengkap, tapi dengan satu catatan itu benar-benar harus enak, benar-benar harus yang kita balik lagi ke situ baru kita bisa berkali-kali saya upload. Mantap. Ada yang begitu kok. Ada beberapa. Iya. Tuh makanya kalau pengen di endorse sama kita ya pastiin dulu enak gitu tempatnya juga mudah. Nah ngomongin Instagram, ngomongin media sosial, misalkan dari awal kan Twitter ya, dari Twitter berangkat Twitter masih ada nih sekarang, Instagram juga lagi booming gitu kan, di TikTok ada juga. Kemarin kita sempat mau hijrah juga ke TikTok, bukan hijrah sih, melebarkan sayap gitu. Tapi karena kurang orang, satu, dua kita masih harus cari masa lagi di TikTok. Akhirnya kita cuma naruh username aja di TikTok biar nggak diambil orang. Buat nanti invest tuh. Ya, tapi karena keburu ada reels di Instagram ini sudah keburu masuk. Pada akhirnya ya udahlah kita fokus di Instagram aja, kita fokus di sini, kita fokus di reels aja sudah gitu. Karena reels sama TikTok ini kan masih jenisnya sama, cuman beda platform doang. Nah. Jadi untuk apa kita hijrah ke TikTok dengan mencari lagi, mengumpulin lagi masa, mengkategorikan lagi masa, capek itu. Mending stay fokus di situ ya. Mending stay fokus di Instagram, kita bikin konten di Reels sambil mencari formulanya sampai kita dapetin formula Reelsnya. Karena masing-masing akun berbeda karakternya, masing-masing akun tuh berbeda karakternya. Kita ketemu sekarang karakter netizen followersnya Infotasik ini sukanya yang seperti apa, itu sampai saya berkali-kali bikin konten di Reels, upload lagi. Oh ini gagal, oh ini enggak, oh iya. Kadang bingung juga kalau nempatin orang-orang di Tasik tuh apa ya, orangnya memang labil sih menurut aku sendiri itu labil gitu. Jadi contoh kayak gini, ketika ada yang baru mereka break gitu kan ya ke tempat yang baru, udah gitu berapa hari nggak ada gitu. Nah justru nyari hal yang memang bisa bisa bertahan lama di Tasik tuh ya agak susah juga sih gitu kan. Ya makanya kita ngurusin Infotasik itu memang saya selalu ya udah sih sabar aja gitu saya bilang. Karena saya selalu ingat pepatah kata pesan dari bapak saya itu yang apapun yang kalau kamu naiknya cepat, turunnya pun pasti akan cepat. Jadi dijalanin aja, dinikmatin aja prosesnya gitu. Itu berlaku untuk semua hal. Itu berlaku untuk semua hal. Jadi saya selalu bilang ya udah sabar aja, udah dijalanin aja, nanti juga ada gitu. Jadi memang untuk naik tangga itu kita memang perlu bersabar gitu untuk menuju ke atap gitu. Jangan pengen cepet-cepet, capek terus nanti lunglai di atas ya puyeng, jatuhnya juga lumayan tuh. Jadi mendingan naik pelan-pelan, capek istirahat dulu di tengah-tengah, nanti gitu. Naik lagi. Bener, keren. Nah persiapan misalkan Infotasik ini menghadapi Instagram ketika Instagram udah nggak booming lagi, gimana atau next? Belum kepikiran ke sana. Belum gitu. Karena sampai saat ini belum ada saingannya Instagram. Yes, bener juga. Belum. Waktu itu kan sempat ada pet. Bener, ada pet. Di circa 2015 kalau nggak salah, 2016an lah gitu. Pet. Akhirnya petnya juga gulung tikar kan? Instagram tambah kuat. Facebook apalagi yang kemarin yang baru tuh di iPhone kan ada apa? Media sosial cuman berapa bulan langsung. Jadi ya memang jujur belum kepikiran karena memang ya belum ada. Kemarin sempat TikTok pun kita berpikirnya ya udahlah disabarin aja dulu, nanti gimana sambil jalan aja. Karena saya juga nggak mau maksain di kala kekurangan orang lalu dipaksain kontennya tidak bermutu, saya nggak mau gitu. Jadi ya disabarin deh gitu. Nah, itu juga jadi mirror sih buat kita. Nah YouTube aja kita nggak garap-garap. Apa? YouTube aja kita nggak garap-garap. Konsep banyak, cuman karena dasarnya
kita di sininya freelance semua, gitu kan, freelance semua, jadi nggak ada yang bisa fokus ke sini, fokus bener-bener. Terus saya bilang saya nggak mau bikin konten satu, pleng hilang gitu. Mending stay fokus aja di jadi satu kita titik kerjain gitu. aja dulu yang ini. Kalau misalnya nanti kita semuanya ngumpul, kita bikin konten, kita bicarain lagi, kita gas. Gitu. Jangan sampai ada kata manusia hanya bisa berencana, sisanya anjing deui. Ujung-ujungnya kan nggak jadi gitu. Mending yang fokus aja. Orang mau ngumpulin timnya aja susah, gimana mau eksekusi coba? Betul banget. Kerasa banget. Iya, intinya untuk membuat usaha yang baik itu kita memang perlu persiapan yang matang juga, terus memang harus fokus gitu kan ya. Oke, untuk harapan Info Tasik sendiri nih, Info Tasik sendiri untuk kemajuan Tasikmalayanya apa nih? Di samping sekarang kan berita-berita tuh untuk Tasik agak lumayan ekstrim juga sih di Tasik, udah kayak kota-kota besar gitu. Ngeri-ngeri sedap. Ngeri sedap, bener. Ada berita yang geng motor tuh yang baru ditangkap sama Maung Galunggung. Betul. Saya sih maunya dengan adanya berita yang kami sajikan gitu kan, si follower itu dibaca semuanya, lalu dijadikan bukan acuan ya, berhati-hatilah gitu kan. Oh ya, kemarin ada berita begini, bukan jadi nakut-nakutin enggak, kayak berita COVID deh, kayak berita COVID. Kita tuh sering banget share berita COVID. Kalau dari kami maksudnya ini untuk awareness masyarakat, awareness supaya mereka tuh waspada gitu kan. Betul. Masih banyak aja komen yang udah sih nggak usah update lagi berita COVID, nakut-nakutin bla 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 bla. Padahal ini tuh untuk memberikan informasi loh gitu kan. Atau misalnya berita vaksin, sekarang kan yang kita update tuh, yang kita majuin tuh vaksin. Komennya ada aja, padahal kan masih banyak followers kami yang mencari tahu tentang vaksin gitu. Jadi harapan saya ya, berita-berita yang kami sajikan ini akan menjadi satu bahan awareness atau menjadi satu informasi untuk followers kami gitu kan, seperti itu sih. Oke. Pokoknya amazing banget Info Tasik. Jadi kembali lagi ke awal bahwa memang berita itu ada buat buat nyebarin informasi yang ada dan sesuai dengan fakta gitu. Jangan sampai masyarakat juga salah persepsi karena judul gitu kan. Sekarang judulnya banyak yang judulnya apa, isinya apa gitu. Nah, kalau Info Tasik sendiri fakta, bro. Asli, fakta. Pokoknya kalau pengen tahu tentang Tasikmalaya ataupun keadaan sekarang yang lagi update, itu ada di Info Tasik. Dan nggak lupa, yang mau endorse, mau apapun gitu, mau produk seluruh kecuali pemutih, pelangsing, peninggi, pembesar. itu mah di nggak usah kayak gitu juga, mereka suka nimbrung gitu kan. Itu banyak yang DM, itu kita tolak-tolak enggak, karena saya begini, saya bilang, kamu kalaupun kamu butuh duit sama admin saya kan, teman saya. Kata kamu butuh duit, ini jangan diambil. Kenapa? Karena kita mempunyai tanggung jawab moral sama followers atas apa yang kita sampaikan. Betul. Kamu mau tanggung jawab ketika kita ngasih info ketika kita pasang paid promote yang pemutih, peninggi, pelangsing, pembesar, bla bla bla. Ketika mereka bermasalah, mereka akan kembali ke kita. Terus ada lagi yang lelang. Kita kan tidak tahu lelang-lelang ini seperti apa. Jadi tolong yang ini jangan diambil. Siapa yang tidak butuh duit? Semua butuh duit, saya bilang. Tapi sabar. Nanti juga akan ada masanya. Kita akan mendapatkan paid promote yang berkualitas, saya bilang begitu. Jadi kita nggak ngambil itu. Siap. Apapun boleh kecuali itu. Oke. Mantap, sekali lagi amazing buat Info Tasik. Pokoknya teman-teman Sakata TV boleh lihat langsung ke Instagramnya @infotasik, ataupun mau tanya-tanya langsung nanti bisa DM ya @infotasik, jangan lupa. Oke, terima kasih Teh Ami. Mantap banget. Dadah Sakata TV.